Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Permana, Ketua Aliansi Mahasiswa Langkat Anti Narkotika, meminta kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo agar segera menindak tempat-tempat barak-barak judi narkoba yang ada di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Kota Binjai, tepatnya di Tanjung Pamah, Kabupaten Deli Serdang. Apabila tidak bisa ditindak, mohon izin Bapak Kapolri, jadikan saya Kapolda Sumut dalam 2 hari. Dalam 2 hari akan saya tindak barak-barak narkoba itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan abang kan dan teman-teman amanat ini kan pasti berafiliasi nih kan, bergandengan tangan. Nah, baik itu dengan pihak kepolisian, baik dengan BNN. Menurut abang, sebagai ketua organisasi yang memang fokus pada narkoba, tingkat keseriusan teman-teman aparat penegak hukum ini dalam memberantas narkoba itu sebenarnya, kalau kita bicara angka, di angka berapa sih yang abang yang abang alami ya dalam 2 tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo di Nusantara? Semoga di 2023 ini kita semuanya diberi kesehatan, kesuksesan, dan pastinya harapan terbesar khususnya saya, negeri ini bisa terlepas dari jerat narkoba. Narkoba sepertinya barang yang selalu dikaitkan dengan barang haram, masih belum bisa jauh dari negeri ini. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana aparatur penegak hukum di Republik ini, termasuk organisasi-organisasi anti narkoba, terus memerangi bagaimana menghentikan peredaran barang haram tersebut. Hari ini, Papi Tepo kedatangan tamu. Seorang ketua organisasi yang memang fokus dalam memerangi narkoba, khususnya di Kabupaten Langkat. Selamat siang, Bang Agung. Selamat siang kembali, Bang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan diri bisa hadir di studio Papi Tepo. Hujan tadi di luar? Hujan. Satu harian. Memang situasi di awal tahun ini ya masih berbau-bau itulah, Bang. Iya. Nah, teman-teman, Bang Agung ini adalah ketua organisasi amanat atau kepanjangan dari Aliansi Mahasiswa Langkat Anti Narkotika. Langkat Anti Narkotika. Jadi supaya tidak berlama-lama, ini jujur teman-teman, saya ini termasuk segelintir orang yang meresahkan akan peredaran narkoba yang sangat-sangat masif, khususnya di Langkat. Jadi Bang Agung, sebenarnya yang melatar belakangi Bang Agung mendirikan Aman itu apa sih? Jadi awalnya tahun 2020 akhir, Bang. Jadi kami ini mahasiswa-mahasiswa yang di Medan, ya, yang berasal dari Langkat itu berkumpul di salah satu kedai kopi di Kota Stabat ini. Oke. Membuatlah Aliansi Pemuda Langkat Bersatu. Oke. Saat itu lagi besar-besarnya RUU Omnibus Law kalau tidak salah. Jadi kami membuat gerakan lah untuk demo masalah itu. Iya. Lambat laun kami
berpikir nih, apalagi nih yang menjadi masalah di Kabupaten Langkat. Ya. Rupanya narkoba. Narkoba sudah banyak di Kabupaten Langkat. Apalagi barak-barak narkoba saat itu sudah mulai banyak, Bang. Menjamur. Mulai menjamur. Jadi kami buatlah amanat ini awal 2021. Kebetulan pula yang kami analisa dari perjumpaan itu adalah penyebab salah satu pemuda Kabupaten Langkat banyak gimana dibilang ya, Terjerat narkoba. terjerat narkoba adalah mengunjungi diskotik yang ada di pinggiran kota Binjai dan Langkat, cikal bakal ya, Bang. Ya, kalau menurut saya sih Bang Agung, dunia malam itu memang tak lepas dari itu. Betul. Itu nggak bisa kita tampik. Nah, sebenarnya amanat itu sendiri memang fokus narkoba saja atau memang tentang katakanlah kejahatan-kejahatan anak muda juga atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kami fokus ke narkoba, Bang. Cuman karena diskotik itu juga diduga tempat peredaran gelap narkotika, maka kami juga membasminya ke arah sana dulu. Tanda kutip membasmi ke arah sana dulu. Jadi lambat laun Sebentar, maksudnya ke arah sana ini yang gimana? Maksud Bang Agung? Begini, Bang, diskotik itu kan tempat diduga tempat peredaran narkotika paling Texas. Betul. Nah, jadi ke arah sanalah kami membuat gerakan supaya diskotik itu tutup, gitu, Bang. Supaya anak-anak muda Kabupaten Langkat, terutama di Langkat dulu, Bang. Di Langkat dulu itu anak mudanya 70%. Karena saya juga Langkat dulu. 18 tahun saya tinggal di Kuala. Teman-teman saya banyak yang berkunjung ke sana. Berarti langkah awal yang teman-teman amanat lakukan adalah fokus menyatronin tempat-tempat hiburan malam. Iya, benar, Bang. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi Bang Agung bilang amanat berdiri di awal 2021. Iya. Katakanlah dalam hitungan hari sepertinya sudah masuklah 2 tahun ya. Nah, jadi selama 2 tahun, nah ini dia. Ya. Terkadang kan gini dia Bang Agung, wah nama besar, tapi nggak ngapain-ngapain. Ya. Nah, yang ingin saya tanya, di 2 tahun ini, amanat telah berbuat apa? Khususnya bagi masyarakat Langkat itu sendiri. Bagi masyarakat dan pelajar, Bang. Pelajar ya. Kami mengadakan sosialisasi penyalahgunaan narkotika di sekolah-sekolah, termasuk di desa-desa. Ada beberapa sekolah di Langkat Hulu sudah kami melakukan sosialisasi bahaya narkotika, termasuk juga Teluk Aru. Teluk Aru juga kami sudah melaksanakan di sana di aula sekolah SKB nggak salah, Bang. Iya. Di Beranda. Berarti 2 tahun ini lebih fokus pada sosialisasi pelajar. Kalau di luar sosialisasi, apa yang telah dilakukan amanat? Pernah mengikuti contoh? Grebek barang oleh APH misalnya? Belum pernah, Bang, karena kan tidak ada wewenang kita di situ dan tidak diikutkan juga gitu. Atau misalnya teman-teman amanat geruduk atau demo di tempat hiburan malam. Kalau masalah demonstrasi ini untuk menutup diskotik tadi, kami sudah beberapa kali, mungkin ada 5 atau 6 kali demo di Polda untuk menutup diskotik yang ada di Langkat dan Binjai. Wow. Udah sampai di sana? Sudah. Oke. Sampai kami juga melayangkan surat ke BNN Sumut, namun tidak digubris. Nah, ini saya menarik nih. Bang Agung bicara Polda Su, bicara BNN Sumatera Utara. Nah, pertanyaan saya yang paling menarik, ini kan abang kan dan teman-teman amanat ini kan pasti berafiliasi nih kan, bergandengan tangan. Nah, baik itu dengan pihak kepolisian, baik dengan BNN. Menurut abang, sebagai ketua organisasi yang memang fokus pada narkoba,
tingkat keseriusan teman-teman aparat penegak hukum ini dalam memberantas narkoba itu sebenarnya, kalau kita bicara angka, di angka berapa sih yang abang yang abang alami ya dalam 2 tahun ini? Kalau mereka Polres dan BNN, mereka itu kalau saya nilai masih di angka 7, Bang. 70% Iya. tingkat keseriusannya. Iya, namun Oke. beberapa sosialisasi memang mereka membantu untuk melakukan sosialisasi pencegahan bahaya narkotika tadi. Namun saya menilai penindakan mereka itu belum pas, belum maksimal, belum memuaskan, ya. Terutama BNN Kabupaten Langkat. Wow. Walaupun Amanat sendiri sudah membuat MOU P4GN dengan BNN Kabupaten Langkat. Jadi induknya Amanat ini adalah BNN sendiri, Bang. Teman-teman, Bang Agung tadi mengatakan beliau saja masih merasa belum puas dengan kinerja BNN Kabupaten Langkat. Nah, tadi Bang Agung bilang di angka 70%. Berarti ada selisih 30%. Ada. Pertanyaan saya, sebenarnya kendalanya di mana? Selama 1 tahun belakangan ini, Bang, Ya. 2022 awal sampai akhir, barak-barak narkoba di Kabupaten Langkat ini kian menjamur. Ya. Tidak ada saya lihat penggerebekan yang menangkap pelaku di Kabupaten Langkat. Saat penggerebekan BNN, itu hanya menangkap paling tidak cuma 2 gram sabu. Pelaku tidak ada ditangkap. Oke, sebentar. Tahan. Gini, Bang. Kadang kalau mengikuti sebuah protap, pasti mereka ketika melakukan penggerebekan kan sudah ada mata-matanya lah, kalau bahasa kita, ada intelnya. Ya. Abang bercerita bahwasanya dalam proses di tahun lalu 2022 beberapa kali penggerebekan bara-bara itu ternyata tidak ada oknum yang tertangkap. Iya, betul. Lah, ini apa nggak pernah misalnya teman-teman Amanat bertanya, ini sebenarnya ada apa nih? Gimana itu? Gimana ya, Bang? Sudah bolak-balik kami tanyakan. Sampai HUT HANI, Hari Anti Narkotika Internasional kemarin, ya, kami memberi raport merah kepada BNN Kabupaten Langkat. Oh. Di media massa. Abang memberi plakat atau hanya sekedar statement di media massa? Statement di media massa. Oh, oke. Nah, saya sebenarnya kalau melihat apa yang Bang Agung sampaikan 11-12, artinya ada kesamaan. Nah, cuman hari ini kan Abang yang memang fokus di dunia itu, saya pengen juga dengarkan hasil perjalanan 2 tahun Amanat. Nah, Bang, di 2022, kalau mungkin Abang melihat media massa, pasti sempat membaca beberapa kejadian yang mana di situ oknum aparat penegak hukum yang dalam tanda kutip membawa barang atau menjual atau memakai. Nah, Abang sebagai organisasi yang memang fokus ke situ, apa yang bisa Abang tanggapin dengan situasi waktu lalu? Bagaimana ya, Bang ya? Kalau aparat penegak hukum sendiri yang melakukan itu sangat memalukan. Karena mereka lah yang tugasnya untuk menangkap. Masa mereka sendiri yang memakai? Kalau saya pribadi, oknum-oknum yang seperti ini harus dipecat. Begitu, Bang. Pecat. Plus pidana ya? Plus pidana. Kalau di Langkat nih, nih. Di tahun 2022 kemarin, apa ada APH yang ketangkap yang berhubungan dengan barang haram tersebut? Dalam data Amanat ada tahu? Ada sepertinya, Bang. Ada. Iya. Pernah membuat katakanlah surat kecaman ke pihak-pihak pimpinannya? Saat itu belum, Bang. Belum ya. Iya. Tapi memang di Langkat memang ada saya ingat ada kayaknya satu. Sampai sebegitu parahnya ya. Iya. Oke. Memang teman-teman nggak gampang
memberantas barang haram ini. Kenapa? Karena memang mata rantainya juga tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, kalaulah saya boleh tanya ke Abang, sebenarnya untuk wilayah Langkat sendiri, sudah cukup parahkah peredaran narkoba? Menurut Abang bagaimana? Cukup parah, Bang. Dari hulu sampai Teluk Aru, banyak barak-barak narkoba. Salapian, Kuala, Selesai ini banyak nih, Bang. Sawit Seberang, itu udah banyak barak-barak narkoba yang kami ketahui. Itu sudah pernah koordinasi? Sudah, sampai itu kan wilayah Selesai itu kan wilayah hukumnya Polres Binjai. Ya. Kapolres Binjai pun sudah saya Kirim surat gitu? kirim surat dan komunikasi ke beliau langsung. Tanggapan beliau siap aja gitu. Namun tidak ada tindakan. Lalu kalau saya bertanya sama Abang, dimungkinkah adanya oknum-oknum APH yang mungkin membackingi peredaran narkoba? Bagaimana menurut Abang? Kalau saya berpikir pasti ada, Bang. Karena tidak mungkin BD-BD ini berani kalau tidak di backup. Dan tidak mungkin, gimana ya, Bang? Kalau kata kampungnya itu menyetor. Setoran? Pasti ada setoran untuk APH ini. Oknum-oknum ini. Berarti dalam pandangan Abang secara pribadi dimungkinkan ada. Dimungkinkan ada. Lalu sikap Abang sendiri dengan isu-isu seperti ini pernah juga berkoordinasi sama pimpinan-pimpinannya? Pernah, Bang. Apa yang Abang sampaikan pada saat itu? Terutama ke Pak Kapolres Langkat, Kapolres Binjai juga, Bang. Iya. Jangan ada oknum-oknum yang membackup untuk barak-barak ini gitu, Bang. Cuman tidak ada tanggapan serius dari mereka. Maksudnya tidak ada tanggapan serius? Gimana ya? Terutama Kapolres Binjai, Bang. Nggak ada, gimana ya? Udah bolak-balik kami laporkan di Selesai ini begini. Namun tidak ada tindakan untuk salah satunya untuk merazia tempat itulah gitu. Jadi kan kami berpikir kemungkinan ada nih oknum-oknum yang membackup ini. Oke. Bang. Tadi di awal Abang ada cerita tentang yang namanya barak-barak. Ya. Dan saya sendiri sempat membaca di tahun 2022 itu memang tren barak-barak itu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Abang, di awal tahun 2023 saat ini, apakah barak-barak itu masih ada, berkurang, atau bertambah? Silakan. Yang saya lihat di awal 2023 ini barak-barak tersebut masih stagnan, Bang. Masih ada, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi ada gitu. Operasionalnya masih terus berjalan seperti biasa? Masih. Oh. Terutama itu, Bang, kampung saya itu kan Kecamatan Secanggang. Ya. Di situ ada barak di Desa Telu, Kecamatan Secanggang. Pak Kapolres, apa yang disampaikan oleh Bang Agung mohon untuk di cross check lapangan. Silakan, Bang. Dan itu sudah saya sampaikan ke Sat Narkoba Polres Langkat, BNN Kabupaten Langkat. Kata Ibu Ketua PLT Ketua BNN Kabupaten Langkat, Ibu PLT Kepala, sudah dilidik, namun tidak ada tindakan sampai sekarang. Itu kampung saya, Bang. Jadi kalau dalam pandangan saya ya, menerjemahkan bahasa Bang Agung, direspon, tapi hanya sebatas direspon, tapi kalau ditanya tentang pergerakan di lapangan, masih belum. Wow, gitu ya. Kalau teman-teman amanat sendiri, nah ini dia. Dengan situasi seperti ini, yang mungkin menurut teman-teman amanat lamban, ya kan? Nggak terbersit gitu, ngumpulkan massa atau warga setempat di demo atau apa namanya? Sudah, Bang, sudah ada di Secanggang sendiri ya, Bang, ya, di kampung saya.
sudah melakukan koordinasi lah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Namun masyarakat sendiri pun juga takut, Bang. Tidak berani. Oke. Masyarakat tidak berani. Iya. Berarti begitu mengerikan berarti ya, Bang? Iya, Bang. Nah, saya ada melihat beberapa video tentang amanat yang mendeklarasikan perang terhadap narkoba dan segala macam. Dan yang saya lihat juga teman-teman amanat juga didampingi oleh aparat penegak hukum. Iya. Apa menurut Abang itu hanya sebatas slogan saja kali, Bang, ya? Perang terhadap narkoba itu. Slogan, Bang. Kenapa? Karena kalau benar-benar mereka itu memberantas narkotika, kepolisian itu punya alat lengkap, Bang. Ya, Punya senjata semua lengkap. ya, Dan dilindungi oleh undang-undang. ya, BNN juga. ya. Kalau saya rasa di Langkat ini bersih dari narkotika tidak lebih dari 6 bulan itu sudah bersih. Kalau memang betul-betul serius aparat penegak hukum ini. Wow. Teman-teman, kata Bang Agung, kalau memang aparat penegak hukum di Kabupaten Langkat benar-benar serius dan komitmen, 6 bulan maksimal semua kelar. Ya. Saya percaya. Karena apa yang Bang Agung sampaikan, mereka itu dilindungi undang-undang. Iya. Saya percaya itu. Nah, tapi kembali lagi, tadi Abang sepertinya sepakat ya, bahwasanya perang terhadap narkoba hanya sebatas slogan, karena prakteknya masih jauh api dari panggang. Pertanyaan saya sama Abang, apa yang paling mendasari hal itu bisa terjadi, Bang? Gimana ya, Bang? Pemilik barak-barak ini yang saya pandang punya decking APH. Bukan APH yang biasa, Bang. Maksudnya Yang kakap-kakapnya. yang kakap-kakap ya udah tinggi nih pangkatnya. Jadi yang bawah pun takut untuk menangkap gitu. Istilahnya begitu. Oh, paham saya sekarang. Jadi mungkin maksud Bang Agung tuh begini, teman-teman. Kalau misalnya mau dihantam, sementara kita sama-sama tahu pangkat tertinggi di satu kabupaten itu hanya melatih 2. Iya. Sementara mungkin backingnya udah tidak lagi melatih. Ya, wajar. Menurut saya itu wajar. Tapi kan begini, Bang Agung, nggak serta-merta itu juga akhirnya bisa berlaku oleh mereka dong, kan gitu. Ini kan bicara tentang keselamatan umat. Masyarakat banyak harus dilindungi. Kemauan aparat penegak hukum lagi, Bang. Kemauan dia mau apa enggak sekarang gitu. Jadi bisa jadi pun aparat penegak hukum yang dilangkat bisa jadi pun diduga APH yang dilangkat ini udah terima setoran, Bang. Oknum-oknumnya. Oknum-oknumnya. Wow. Diduga. Karena lambat untuk memproses itu semua, Bang. Masa iya sih narkoba dipelihara? Kan begitu. Saya mau ngomong apapun dan mulai keluh nih, teman-teman, karena bahasa Bang Agung cukup pedas kalau menurut saya. Memang nggak mudah membuktikan seseorang itu menerima atau tidak menerima. Tapi logika yang dipakai oleh Bang Agung atau saya itu masih dalam tataran wajar. Kenapa? Sekali lagi, saya percaya khususnya APH di Langkat itu tidak akan menemukan kesulitan untuk memberantas narkoba di Kabupaten Langkat kalau punya komitmen dan niat. Nah, di penghujung ini pastikan kayak Abang kan pernah duduk bareng nih sama Pak Kapolres, sama Kepala BNN, ya kan, khususnya Kabupaten Langkat. Apa yang pernah Abang sampaikan secara pribadi, hati nurani kepada beliau-beliau tersebut tentang situasi Langkat yang diselimuti oleh barak-barak narkoba? Pernah menyampaikan sesuatu begitu? Pernah, langsung, Bang. Oke, apa yang Abang sampaikan? Jadi barak-barak narkoba yang ada di
Sawit Seberang, Ya. Secanggang, Ya. Kuala. Kuala ini di Desa Beruang, Bang. Ya. Di Desa Beruang, dan di situ juga ada diskotik namanya Starfly. Ya. Saya sampaikan ke Pak Kapolres dan Ibu Kepala BNN. Iya, siap Mas. Saya cek, kata Pak Kapolres. Ya. Beberapa waktu yang lalu. Ya. Di tahun 2022. Iya, 2022. Oke. Ya. Jadi siap Mas, saya cek. Dan itu Bang, 2022 akhir kemarin, diskotik tersebut aktif. Ya. Padahal diskotik tersebut juga tidak memiliki izin karena berdiri di lahan ex HGU PT LNK. Jadi di belakang diskotik itu diduga ada barak-barak judi, barak-barak narkotika. Di belakang itu, Bang, diduga. Ya. Sudah saya sampaikan kepada Pak Kapolres. Awal 2022 mereka melakukan penindakan. Penindakannya bukan menangkap, maksudnya merazia tempat itu. Oke. Di diskotik itu. Ya. Untuk segera menutup. Namun tidak ada yang ditangkap gitu. Jadi karena sudah dirazia, sempat tutup lah. Akhir 2022 kemarin mereka kembali buka. Oke. Teman-teman, nggak terasa waktu sudah berjalan. Saya punya 2 pertanyaan, dan ini pertanyaan menurut saya sih pertanyaan yang bagus, Bang. Kadang ketika kita berbuat baik, ya, tentu semua orang nggak akan suka. Ketika Bang dan teman-teman amanat bersikap memerangi narkoba, saya meyakini teman-teman mungkin pernah mendapatkan ancaman atau pernah mendapatkan intimidasi dari orang-orang tak dikenal. Sedikit saya pengen dengar Abang bercerita pengalaman apa yang sudah Abang dapatkan dari proses berdiri memerangi narkoba. Kalau masalah ancaman sering, Bang. Terutama dulu awal 2021 saat kami dan teman-teman amanat mau demo nih. Ya. Demo, kan ada dulu ada isu demo mau 10.000 massa. Ingat, Abang? Iya. Jadi saya pulang nih balik dari Binjai ke Langkat. Iya. Setelah konsolidasi dengan kawan-kawan yang di Binjai. Iya. Balik, saya diikuti, Bang. Diikuti. Jangan kau ganggu ya, gitu. Tapi bahasanya ngancam gitu. Saya langsung motor Bang dipepet begitu? Iya, dipepet. Tapi nggak sempat di senggolan senggol nggak. Oke. Cuman ancaman mulut aja. Mulut aja. Setelah itu banyak, Bang, ancaman-ancaman. Oke, yang di 2022 ini 2022 ada, Bang. Termasuk ancaman yang dari diskotik Starfly Kuala. Wow. Itu mereka ngancam, tapi mengancamnya bukan secara fisik. Iya, lisan lah ya. Iya, standing mob. Contohnya yang Bang Agung rasakan. Nah, ini teman-teman kan pengen tahu nih ancamannya bagaimana. Jangan kau ganggu-ganggu ya. Kalau gimana ya? Jangan kau ganggu kalau tidak mau tempatmu diganggu gitu. Jangan kau ganggu kalau tempatmu tidak diganggu. Kalau tempatmu nggak mau diganggu. Padahal tempat saya tidak ada, tempat apa saya gitu. Oh, berarti seolah-olah dianggapnya amanat ini juga memiliki hal-hal seperti itu. Iya. Oke, ini menarik nih. Ini di luar skenario, teman-teman. Ini di luar skenario. Jujur, sebenarnya amanat ini betul-betul profesional atau memang di belakangnya ada orang? Profesional lah, Bang. Jadi gini, Bang, ada juga oknum orang ya bilang amanat itu bergerak untuk mencari pucuk, mencari duit. Kalau kami mencari uang, tidak konsen kami dari 2021 sampai sekarang 2023 ini untuk konsen menutup diskotik itu. Tapi jujur memang mandiri, Bang. Ini ditonton banyak loh, Bang. Iya, Bang, mandiri. Iya. Mantap. Karena bahasa oknum tadi kan jelas, jadi saya sempat terbersit gitu. Iya. Oke. Kalau ada hitam, tentu ada putih. Ada keras, ada lembut. Nah, saya sekarang mau nanya yang lembut nih. Pernah diimingi sesuatu? Itu, Bang, pernah. Jadi tahun 2022 awal kalau tidak salah, ya, adalah salah satu
oknum pengusaha itu Iya, pengusaha. mengiming-imingi uang 20 juta. Oke. Di situ barternya apa? Tidak mengganggu itu lagi. Tidak mengganggu hiburan mereka lagi. Itu 20 satu kali itu atau tiap bulan dapat jatah 20? Sekali itu mungkin, Bang. Sekali Mungkin. saja. Karena tidak saya gubris sekali. Kalau saya terima itu, nggak mungkin sampai sekarang pun saya masih menghantam mereka gitu. Lumayan juga teman-teman. Tapi Bang Agung nggak bilang ini satu kalinya Pak setiap bulannya. Oke, slow teman-teman, slow. Oke, harapan saya ketika kita berjuang kita harus berkomitmen, dan harapan yang paling besar adalah amanat juga bisa seperti itu. Godaan pasti ada Bang Agung, ancaman, tawaran materi dan segala macam. Tapi itulah proses kehidupan, dan harapan khususnya kami Papi Tepo ya berharap amanat tegak lurus. Terakhir, sebelum kita akhirin, saya minta Bang Agung menyampaikan khususnya kepada pemuda, remaja di Kabupaten Langkat dan Binjai sekitarnya tentang bahaya narkoba dan bagaimana mereka harus menghindari agar tidak terjerat dengan dunia itu. Silakan. Marilah sama-sama kita memerangi narkotika. Kenali dampaknya bagi pemuda dan pelajar. Kenali dampak narkotika itu sangat buruk untuk masa depan. Jadi, tidak hanya pemuda, Bang. Saya juga berharap kepada organisasi anti narkotika lain, juga sungguh-sungguh, Bang. Jangan hanya, gimana ya, Bang? Maaf cakapnya itu, slogan tadi itu hanya slogan gitu. Anti narkotika itu hanya slogan. Dan saya juga mengimbau kepada ketua-ketua organisasi keagamaan, kalau ada diskotik yang aktif di Langkat, mari sama-sama kita memeranginya. Begitu, Bang. Mohon juga untuk teman-teman yang di luar apa yang disampaikan Bang Agung atau ketua amanat, ya ada respon. Jadi memang bagaimana cara kita untuk membenahi, bersih-bersih Kabupaten Langkat ini dari bahaya narkoba. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, sehat selalu, sukses selalu. Selagi masih ada amanat Aliansi Mahasiswa Langkat Anti Narkotika Kabupaten Langkat, jangan harap pengusaha-pengusaha hiburan malam berdiri di Kabupaten Langkat. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat.